Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin memberikan analisa saya mengenai saham Kija ya, atau kawasan industri Jababeka Tbk. Ya, ini laporan terakhir masih di kuartal 1 2023 dan hari ini tanggal 22 Juli ya, hari Sabtu. Kemarin harganya nggak kemana-mana di 183 ya, sempat turun naik ke 186, kemudian turun lagi kembali ke 183. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri, kalau kita lihat ini 3 tahun terakhir sedang floating profit semua ya. Jadi kalau teman-teman membeli saham KJ ini 3 tahun terakhir mestinya sedang floating profit ya. Namun kalau kita lihat secara jangka panjang ya 5 tahun dan 10 tahun ini masih floating minus ya. Untuk year to date sendiri sudah naik 25% ya. Harga tertinggi terakhirnya ada di 190, terendahnya di 116. Jadi harga saat ini sedang mendekati di posisi yang tertingginya, teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Kija ini dari 4 analisa. Yang pertama nanti analisa fundamental, dan karena ini baru pertama kali dibahas di channel, nanti saya akan memberikan gambaran umum perusahaan ini seperti apa, kemudian kinerjanya secara umum seperti apa, beserta dengan valuasinya. Nanti kemudian kita akan bahas di seasonality ya, biasanya saham ini berpotensi naik atau turun di bulan apa saja setiap tahunnya. Kemudian nanti dari bandarmologi kita akan cek peta kepemilikan sahamnya dan bagaimana saham ini berpindah tangan selama setahun terakhir. Ya, dan terakhir tentunya dari sisi teknikal nanti kita akan melihat pergerakan harga sahamnya selama ini dan kedepannya kira-kira akan kemana arahnya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah company background-nya. Jadi, Jababeka ini adalah seperti namanya ya, kawasan industri. Dia bergerak di bidang properti, terutama di industri ya, kawasan industri, bergerak dalam pengembangan dan penjualan kawasan industri dan fasilitasnya. Terkait termasuk antara lain ya, ada perumahannya sendiri untuk apa? Buat tempat karyawannya, karyawan pabrik-pabriknya gitu ya. Ada apartemen buat mungkin manajer-manajernya, ada gedung perkantoran, ada pusat perbelanjaan juga. Ya, jadi satu kawasan yang terintegrasi ya, ada pengembangan dan pemasangan pabrik, pengolahan air juga dia. Jadi ada pengolahan air juga ya, jasa pengolahan air, pengolahan air limbah, ada jasa telepon, ada listrik juga. Dia punya power plant untuk pembangkit listrik. Kemudian fasilitas lainnya intinya untuk mendukung kawasan industri yang dibuat tersebut ya. Ini juga ada fasilitas olahraga, rekreasi, dan ekspor impor untuk bisnis yang terkait dengan pokoknya intinya berkait dengan kawasan industri karena ini adalah bisnis utamanya dia. Ya, perusahaannya ini domisilinya di Bekasi ya. Ada Pandeglang, Jakarta, ada Amsterdam juga teman-teman dan Kendal. Ya, mulai beroperasi sejak 1990. Untuk listing di bursa sudah lama ya, setahun 95 ya, dan IPO price-nya 4950. Ini secara historical datanya saya cek belum pernah ada stock split. Jadi kalau teman-teman belinya waktu itu 4950 pada saat harga IPO dan disimpan sampai saat ini, maka sisanya cuma 3,7% aja teman-teman ya. Jadi ini cukup salah satu saham yang turunnya cukup dalam teman-teman ya. Sejak IPO yang tapi IPO-nya sudah lama sekali sih. Oke, ini adalah gambaran ya, Kija. Tadi juga sudah disebutkan. Ya, intinya dia bisnis segmennya ada di real estate, tadi industrial, ada residensial, ada komersial juga. Kemudian ada infrastruktur ya, infrastrukturnya ada power plant ya, ada power plant. Kemudian ini buat apa? Jasa pengolahan air dan limbah. Kemudian ada dry port atau ada pelabuhan lah kira-kira ya. Nah, secara revenue di kuartal 1 2023 kira-kira ya dari beberapa segmen ini yang paling besar memang adalah real estate. Ya, real estate. Kemudian untuk power sendiri itu 30% cukup tinggi ya, jadi 30%. Kemudian water and estate or estate ini 11 dan pelabuhannya paling kecil teman-teman ya. Jadi ini kira-kira gambarnya jadi masih lebih tinggi di real estate-nya teman-teman ya. Oke, ini adalah lokasinya teman-teman ya. Tadi ada di sini ada kota Jababeka di Cikarang. Jadi dia membentuk suatu kota. Tadi ada master plan-nya, ada industrinya, ada perumahannya dan segala macam. Ini juga ada Tanjung Lesung ya. Di sini kemudian ada yang di Kendal juga yang terbaru ya.
Di Kendal ini lebih dekat ya dari di tengah-tengah Pulau Jawa, teman-teman ya. Di sini industrial ya. Oke, ini adalah gambarannya. Kemudian kalau kita lihat dari laporan kuartal 1 2023-nya, sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, sebagian besar itu masih dari eh, apa tadi properti ya, real estate, sorry ya, penjualan real estate. Ya, ada pembangkit tenaga listrik ya, ini naik ya, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya di kuartal 1. Kemudian ada jasa pemeliharaan juga, ada lapangan golf, ada penyewaan ruang kantor, ada pariwisata, ada agrobisnis dan konsultasi juga. Jadi ini bisnisnya cukup banyak. Namun yang paling besar itu adalah penjualan ini teman-teman ya, penjualan dari residensial ya, tanah, perkantoran, kemudian ada sewa kantor gitu ya. Dan ini kalau kita lihat di kuartal 1 lebih tinggi, ini cukup tinggi untuk di power plant ya, pembangkit tenaga listrik ya teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti itu ya, gambaran dari perusahaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum ya, untuk jangka panjangnya secara tahunan. Kalau kita lihat dari 2010 ke sini, ini mulai menanjak naik, teman-teman ya. Mulai menanjak naik ya. Ini kalau kita lihat tarik garis lurus, sebenarnya di sini masih naik terus ya. Cuma di sini kita ada anomali ya, ada kenaikan yang tapi turun lagi, namun masih jauh lebih tinggi daripada 2012 ya. Jadi kalau tarik garis lurus, sebenarnya ini naik ya. Cuman di tahun 2013 dan 2018 memang terjadi lonjakan. Ya, cuma ini masih naik terus ya. Untuk laba kotornya pun juga sama ya, ini masih naik terus. Bahkan di 2022 kemarin ini tertinggi ya teman-teman ya. Laba usaha juga sama, tapi bukan yang tertinggi, namun ini sudah menyamai 2015 ya, di mana 2015 inilah pendapatan tertinggi ya, dan laba usahanya juga yang tertinggi. Laba bersihnya sayang sekali ya teman-teman ya, sayang sekali terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Eh, Malah turun nih dari 2010 teman-teman ya, untuk secara laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat ya secara struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya ini di 2022 memang cenderung turun ya, cenderung turun. Kemudian laba kotornya ini juga cenderung naik ya, karena tadi HPP-nya turun, laba kotornya sudah mulai naik, laba usahanya juga sudah mulai naik ya, bertambah lama, ini tambah naik 32,4% di akhir tahun 2022. Namun sayangnya laba bersihnya ini laba bersihnya enggak terlalu besar sebenarnya, padahal laba usahanya besar. Nah, di sini ada beban lain-lain yang cukup besar teman-teman ya. Dan kalau saya cek beban lain-lainnya itu ada dua sih. Yang pertama biasanya selisih kurs, yang kedua ya beban keuangan ya. Oke, kemudian kalau kita cek ya, apa ini? Di mana tadi ini beban lain-lain yang positif, faktor utama dari penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya nilai selama 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021, di mana dibukukannya rugi selisih kurs 404 miliar pada tahun 2022 dibandingkan rugi selisih kurs sebesar 22 miliar yang tercatat pada tahun 2021. Ya, jadi di 2022 ini itu turun, ya laba bersihnya turun karena ini kan meningkat ya. Beban lain-lainnya ini meningkat dari biasanya ya, mencapai 30,6 miliar ini karena ada selisih kurs teman-teman ya. Jadi kerugian selisih kurs saja, jadi bukan kerugian real ya. Itu hanya kerugian secara pembukuan. Tapi kalau direalisasikan ya mungkin bisa rugi beneran gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek untuk kuartal satunya teman-teman ya. Kalau kuartal satunya kita cek pendapatannya ini naik lagi lebih signifikan ya, naik lagi lebih signifikan. Dan tadi kalau kita lihat ya di sini kenaikan itu ditopang oleh penjualan tanah matang, atau kalau bahasanya itu biasanya tanah kafling gitu ya. Tanah kafling ini penjualannya naik sangat signifikan. Ya, jadi ditopangnya dari situ ya. Kemudian ada pembangkit listrik yang juga naiknya cukup tinggi teman-teman ya, di kuartal 1 2023. Ya, laba kotornya naik, laba usahanya naik, dan laba bersihnya loncat juga teman-teman ya. Ah, Nah, kalau kita cek ya dari struktur pendapatannya untuk beban pokok penjualannya aja so-so ya, di sini-sini aja.
Beban usahanya ini menurun, ya, beban usahanya turun, kemudian penghasilan lain-lainnya ini tiba-tiba positif, teman-teman ya. Tiba-tiba positif sehingga laba bersihnya loncat nih dari yang biasanya kecil, tiba-tiba laba bersihnya 41,5% daripada pendapatan. Nah, kalau kita cek lebih detail ya di sini, pendapatannya ini naik ya dari kuartal 1 ke kuartal 1 2023 itu naik 55,2%. Beban pokok penjualannya naik juga ya 56,7%. Laba kotornya namun tadi secara prosentase turun ya. Kalau kita lihat ya secara prosentase, oh naik ya, secara persentase naik, sorry ya. Jadi ini juga naik. Laba kotornya naik teman-teman ya. Di sini laba kotornya naik 53,3% ya, secara nominal. Namun kalau secara laba kotor ini ya ini naiknya enggak mirip-mirip ya. Ternyata naiknya secara nominal naik karena pendapatannya naik. Untuk laba usahanya sendiri ini naik signifikan, naik 2 kali lipat ya laba usahanya, dan ditambah udah laba usahanya naik 2 kali lipat karena pendapatannya naik teman-teman ya, pendapatan naik, kemudian penghasilan lain-lainnya juga naik dari yang tadinya rugi sekarang jadi positif, sehingga laba bersihnya ini naik terbang cukup tinggi ya. Kalau kita cek tadi lebih detail di kuartal 1 2023 ya, kenaikan ini ada di, lagi-lagi ini kan ada di beban penghasilan lain-lain ya. Kalau kita lihat penghasilan atau pendapatan lain-lain di kuartal 1 2023 ini ada 209 miliar. Di mana dari 209 miliar ini 190 miliarnya itu berasal dari laba selisih kurs. Ya, jadi ini sekali lagi yang sebelumnya minus ya, minus karena selisih kurs sekarang sudah kembali lagi menjadi profit selisih kurs ya. Jadi kenaikan laba ini sebenarnya ya apa, kalau kita potong 190 miliar gitu kira-kira ya teman-teman ya. Kita potong 190 miliar, 329 miliar, 322 miliar, dipotong 190. Ya masih profit 132 miliar ya. Masih profit 132 miliar dan itu masih tinggi ya kenaikannya ya karena dari rugi sekarang profit 132 miliar. Jadi masih profit teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan cek ke valuasinya. Kalau kita cek di valuasinya pada saat video ini dibuat, book value-nya di 0,7 dan PE ratio-nya untuk annualized di 3,66. Ya, karena tadi di kuartal 1 peningkatannya cukup tinggi ya teman-teman ya untuk labanya sehingga annualized-nya rendah. Namun kalau kita lihat 12 bulan terakhir ya masih 15,9. Nah, untuk PBV kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk yang di bawah rata-rata ya, meskipun sudah lebih tinggi daripada 2021 dan 2022. Namun, ini masih jauh lebih rendah dibandingkan waktu sebelum COVID, intinya seperti itu ya. Kalau kita lihat ROE-nya di sini juga 4,39% ya, dengan kita bayar 0,7%, maka earning yield-nya adalah 6,29%. Jadi ini masih terbilang mahal ya teman-teman ya. Namun karena ini properti nanti sekali booming ya pasti akan langsung loncat ya teman-teman ya. Pada saat video ini buat book value-nya 262. Jadi harga wajarnya kalau misalnya earning yield-nya biar 10 sampai 15%, maka book value-nya harus 0,29 sampai 0,43%, 0,43 kali. Ya, sehingga harganya kira-kira 76 sampai 112 ini kalau bisa dibilang sebagai harga yang murah ya untuk data saat ini ya, data kuartal 1 2023. Nanti kalau data kuartal 2 muncul pastinya akan berubah lagi ya teman-teman ya. Jadi ini masih terbilang mahal ya meskipun book value-nya 0,7, apalagi tadi kalau kita lihat earning-nya itu berasal dari selisih kurs ya, hampir setengahnya ya. Setengah lebih ya 190 ya, setengah lebih ya dari profitnya atau laba bersihnya itu berasal dari selisih kurs. Nah, untuk dividen sendiri ini baru 2 kali bagi dividennya, jadi nggak rutin. Dan kalau kita lihat EPS-nya ini juga cukup menarik ya dengan harga yang tadi cuman 100, berapa harganya tadi ya? Saya lupa. Harganya 183 ya. Dengan harga 183,
EPS-nya 50. Makanya tadi kan kalau kita lihat annualize-nya ya, PE-nya cuma 3,66. Jadi cukup menarik ya. Kalau kita lihat, namun tadi kita sudah tahu bersama-sama bahwa separuh lebih, anggap aja separuh lah ya, itu selisih kurs. Berarti ini kira-kira kalau misalnya kita bagi dua aja ya ada 6 lah, EPS-nya 6. 6 dikali 4, 24. 24 dibagi harga saat ini ya masih oke lah ya, masih murah ya. Secara secara per ya. Oke, kemudian kalau kita cek dari seasonality-nya ya, di seasonality-nya ini untuk bulan Juli naiknya sudah cukup tinggi ya. Dari bulan Mei dia sudah naik ya. Jadi bulan Mei ini sudah naik, Juni naik, Juli terbang ya. Kemudian nanti potensi naik lagi di Oktober dan November teman-teman ya. Tahun ini juga sudah naik 26,21%. Jadi potensinya ada di Juli, namun Juli ini juga sudah naik tinggi ya. Oktober dan November nanti potensi untuk naik lagi. Nah, untuk bandarmologinya sendiri ya kalau kita lihat masyarakat di sini 65,8% ya kepemilikan masyarakat. Ya, kemudian ada Mumin Ali Gunawan ya kalau teman-teman tahu ya, ini pengendalinya grup Panin ya, Mumin Ali Gunawan. Jadi dia memiliki saham di sini ya, namun dia bukan pengendali. Ya, kemudian ada Islamic Development Bank, ya, kemudian ada Saham Treasury juga. Ada Hadi Raharja, ini komisaris yang punya saham 2,78%. Nah, jumlah pemegang sahamnya sayangnya ini tidak update ya. Saya juga cari di web IDX ini nggak update ya. Memang update terakhir memang Agustus 2022. Saya nggak ngerti kenapa ini nggak update ya. Dan saya nggak ngerti juga kenapa nggak ditegor gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih ini sebenarnya bertambah atau berkurang ya jumlah investornya. Apakah lagi menarik perhatian investor retail lokal atau enggak. Ya, namun sejauh Agustus ya sahamnya di sini-sini aja ya malah cenderung turun nih teman-teman ya. Untuk partisipasi asing di sini kalau kita lihat nggak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Namun kalau kita perhatikan secara seksama, ya, tadi di bulan Mei, Juni, dan Juli harganya naik ya secara seasonality, ya, Mei, Juni, dan Juli ya, naik di sini Mei, Juni, dan Juli. Dan di sini asing, investor asing mulai membeli ya, Mei investor asing membeli, di mana sebelumnya menjual, ya menjual. Juni membeli dan Juli ini belinya lebih banyak lagi 1,4 juta lot sudah ya sampai tanggal hari ini ya sehingga kenaikannya di bulan Juli tadi cukup signifikan ya. Padahal partisipasi asingnya ini nggak terlalu tinggi ya meskipun naik ya yang tadinya 2022 kuartal 4 hanya 3%, kuartal 1 hanya 8%, kuartal 2 hanya 9,8%, kemudian kuartal 3 ini tiba-tiba melonjak jadi 15,06%. Ya, jadi memang ada sesuatu yang menarik nih di saham Kija ya teman-teman ya. Secara bandarmologi, kalau kita lihat ya lebih detail dari Juni ke Juni ya, bagaimana perpindahan sahamnya. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, investor retail lokal itu ternyata pegangnya cukup tinggi ya, 42,51%. Tapi ingat, hati ya, ini ya tercatat sebagai investor retail lokal ya, Mumin Ali Gunawan ya. Ini tercatat sebagai investor retail lokal. Kemudian ada Hadi Raja juga tercatat investor retail lokal. Jadi ini kalau kita tambahkan 21 plus tambah 2,7%, 21 tambah 2,7 kira-kira ada 23,7% ya. Eh, dari sini jadi separuhnya. Jadi investor retail lokal sebenarnya nggak sebanyak itu ya teman-teman ya. Meskipun tadi kita lihat di sini kepemilikan masyarakatnya di atas 50%, namun ternyata yang memiliki investor retail lokal nih nggak banyak teman-teman ya, hanya sekitar 20 persenan. Ya, 20 persenan karena investor retail lokal ini di sini ada dua pemain besar ya, ada dua big player yang menggunakan nama personal atau nama pribadi. Ya, jadi hanya 20% ya. Selebihnya ini dikuasai oleh ada foreign IB ya teman-teman ya, foreign IB terus ada lokal corporate ya. Dan kalau kita lihat di sini memang ada beberapa saham yang tidak dicatatkan di bursa ya. Di sini hanya 15,3 sementara tadi totalnya 20 miliar lembar saham. Ya, di sini hanya 15 miliar.
Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita melihat data ini, tentu saja ini terlihat sedang distribusi ya, sedang distribusi ya. Namun ini nggak bisa dipastikan. Kenapa? Karena eh, apa barangkali yang beli ya big playernya tadi ya, barangkali ya. Cuman kalau saya cek di insider sih nggak ada ya. Ini sulit ya karena kita nggak mengetahui jumlah ininya teman-teman ya, jumlah shareholdernya kita nggak bisa lihat karena nggak diupdate. Jadi kita nggak tahu ini apakah distribusi atau tidak ya. Nah, namun kalau kita cek memang ini dengan data yang ada ya saya bisa simpulkan ini sedang distribusi ya teman-teman ya. Insurance ini bertukar saja ya dengan ini ya, dengan local others ini bertukar saja satu kali. Kemudian kalau kita lihat lokal ID ini cerminannya itu dari sekuritas dan reksadana lokal ya. Ini tercermin di sini ya. Jadi ada pertukaran, ada distribusi dari reksadana dan sekuritas ini bersama-sama buang barangnya ditampung oleh investor retail lokal. Cuman ini kan yang distribusinya lebih banyak ya. Sisanya ditampung oleh siapa? Nah, kalau kita lihat di sini adalah investor asing ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, investor asing yang membelinya adalah dana pensiun. Ya, kemudian ada reksadana mulai ngambilnya rutin, kemudian tiba-tiba ada foreign others yang tiba-tiba membeli nih, menukik ya di bulan Mei. Ya, sorry di bulan Juni ya teman-teman ya, di bulan Juni ya, di bulan Juni tiba-tiba menukik ya, satu, dua, tiga ya. Nah, foreign IB naik, yang dulunya buang naik naik ya. Jadi dari dua big player ini sebagian besar diserap oleh investor retail lokal. Namun ini nggak tahu ya apakah investor retail lokalnya ini player pemain besar atau sebenarnya benar-benar retail lokal ya. Ya, jadi ini sedang distribusi memang teman-teman ya, sedang distribusi. Namun yaitu belum bisa memastikan apakah distribusinya benar-benar ke investor retail lokal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini distribusi yang terjadi, kalau kita lihat dari broker summary di bulan Juli itu memang gak ada broker investor retail lokal ya, gak ada broker investor retail lokal di sini. Di sini malah retail lokalnya malah jualan temennya broker-broker yang dipakai untuk retail lokal. Dan di sini terlihatnya big distribution. Ya, kalau kita lihat di sini harga naik, ini malah jual ya, malah jual. Namun tadi kita sudah lihat siapa yang beli ternyata investor asing ya. Tadi kalau secara bandarmologi sedang distribusi, namun secara investor asing sedang akumulasi. Jadi penjualan ini dibeli oleh investor asing. Ya, dibeli oleh investor asing dan di sini kita lihat brokernya juga broker-broker ada BK ya, yang sering digunakan oleh investor asing. Jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya, secara bandarmologi. Artinya kenaikan harga ini kemungkinan hanya berpindah tangan saja ya, naik berpindah tangan ya. Ini investor retail lokal mungkin belum ada yang masuk ya, bahkan ini malah jual semua teman-teman ya, XL, if gitu ya. Oke, untuk secara teknikalnya sendiri kalau kita lihat ini habis downtrend ya, downtrend dia breakout MA5 MA200 dan ada resisten di sini dia breakout dan langsung naik berturut-turut. Di sini dia mulai slow down dan mulai konsolidasi. Dan kalau kita lihat secara broker summary masih investor asing masih membeli teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan ini akan melanjutkan uptrend, ada kemungkinan ya. Karena apa? Kalau investor retail lokal belum masuk di sini, ya belum tertarik beli di sini, maka ini akan naik lagi ya. Nanti kalau investor retail lokal sudah mulai masuk membeli, broker summary-nya sudah mulai diisi broker-broker retail lokal ya, itu pertanda distribusi sudah dimulai. Ya, distribusi ke investor retail ya. Kalau ini kan tadi masih ke investor asing yang beli ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini beli investor asing. Dan investor asingnya tadi besar-besar teman-teman ya. Bank, terus reksadana sama for others. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk secara fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik ya 12 tahun, kinerja jangka pendeknya juga naik. Valuasi masih terbilang mahal ya dengan hitungan metode earning yield. Tidak rutin bagi dividen, kemudian secara seasonality potensi naik di bulan Juli, Oktober, dan November. Untuk bandarmologi secara data tadi masih terlihat distribusi dari Juni ke Juni ya, meskipun kita nggak bisa memastikan apakah distribusi itu benar-benar ke investor retail lokal
atau big player yang menggunakan nama personal. Kemudian dari 1 sampai 22 Juli juga sama ya. Terlihat masih distribusi secara bandar detektor, namun kalau kita lihat secara detail, ternyata yang membeli juga investor asing ya. Jadi kita belum melihat investor retail bermain di sini. Kemudian secara teknikal ini breakout ya, breakout dari EMA 200 dan garis resisten ini berpotensi untuk uptrend teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya buat atau saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Kija ya. Jadi silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau mau membeli saham Kija ya. Karena kerugian dan keuntungan itu 100% milik teman-teman sendiri. Ya, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, hanya sebagai pandangan, insight gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa video saham Kija. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.